Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridha Allah juga sehingga kita bisa hadir berkumpul di pagi yang baik ini dalam rangka melaksanakan subuh berjamaah yang diikuti dirangkai dengan kegiatan kita pada waktu ini. Mudah-mudahan saja kegiatan ini akan melahirkan amal baik bagi kita semua. Salam sama kita sampaikan kerumungan kita dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dan insyaallah kita termasuk umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang saya, para bapak, ibu, jemaah sekalian yang hadir pada pertemuan ini yang sama kita hormati. Yang disampaikan ini bukanlah hal yang baru, apalagi yang terbaru, tetapi merupakan amalan yang kita laksanakan setiap tahun, bahkan yang kita laksanakan pada hari ini seputaran masalah saum atau ibadah puasa itu sendiri. Sebagaimana kita baca dalam definisi atau para pesantren mengatakan takrib, puasa itu adalah imsakun an-muftirin bi niyatin makhsusatin jami'i nahari qabli as-shaum min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi. Puasa itu adalah untuk tidak makan, tidak minum sepanjang hari Ramadan, min tulu'il fajar ila ghurubis syamsi, terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Dari definisi ini ada beberapa hal yang bisa kita angkat. Pertama, bahwa kita fikih tidak mengenal sebutan puasa setengah hari. Yang kedua, puasa itu tidak dihitung dengan angka jam, tetapi subuh sampai terbenamnya matahari. Kenapa saya katakan ini di awal? Karena ada negara yang mereka puasanya sampai 22 jam. Karena memang waktu siangnya lebih panjang daripada malamnya. Yang kedua, membantahkan pendapat yang mengatakan berbuka pada jam 5 sore. Dulu ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka buka rata-rata jam 5 sore. Begitu ditanya, dipanggil ketika itu di kecamatan oleh MUI kecamatan ketika itu, mereka mengatakan, bukankah satu hari satu malam itu 24 jam? Kita katakan ketika itu iya. Itu artinya siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Maka kami kalau imsak pada jam 5 subuh, kami berbuka pada jam 5 sore, itu sudah 12 jam, sudah satu hari, kata mereka. Padahal fikih mengatakan bukan hitungan angka 12 jamnya, tetapi subuh sampai terbenamnya matahari, jumlah jam itu bisa berbeda-beda tergantung lama siangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang ibadah, mungkin saya sudah pernah sampaikan ini kepada kita semua, tidak terlepas daripada nawaitu
niat seperti kita kerjakan pada hari ini. Dan niat dikatakan wajib dikerjakan pada setiap malam Ramadan. Tidak boleh kita niat pakai super hemat. Karena ada pendapat juga mengatakan boleh niat 1 kali untuk 1 bulan. Di awal Ramadan, awal Ramadan, niat sengaja aku puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah. Dia Muslim mengatakan tidak memadai. Harus setiap malam Ramadan pakai niat. Kalau itu puasa wajib. Di antara puasa wajib itu adalah Ramadan. Karena ternyata tidak hanya Ramadan puasa wajib, masih ada puasa wajib yang lain selain Ramadan. Misalnya seperti puasa ganti atau qadha, itu dikategorikan puasa wajib. Puasa nazar dikategorikan puasa wajib. Puasa kifarat dikategorikan puasa wajib. Maka seluruh bentuknya ibadah puasa wajib, maka pastilah niat itu dikerjakan di malam hari. Taqawul niyah bil lail. Lalu poin berikutnya, yang namanya ibadah bukan hanya ibadah puasa, termasuk ibadah-ibadah apa saja itu, Bapak Ibu sekalian, selalu diikuti dengan kata-kata, dengan kalimat istiqomah. Misalnya, zakat wajib bagi yang mampu, haji wajib bagi yang mampu. Kan itu kan Pak? Seluruh perintah nanti kalau kita baca itu perintah istiqomah. Tidak ada itu perintah harga mati. Puasa juga sama. Puasa ini wajib bagi yang mampu istiqomah. Karena kalimat Quran merangkai kata-kata pamakanya maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Setelah Allah pakai kita melaksanakan ibadah puasa, diikuti dengan ayat berikutnya. Siapa yang di antara kamu yang sakit, musafir, bolehlah puasa tapi dengan catatan ganti pada hari yang lain. Maka oleh karenanya tidak ada kewajiban mutlak ikuti dengan kata-kata istiqomah. Lain hanya dengan sholat. Sholat itu kita lihat perintah itu wajib, baik yang sakit ataupun yang sehat. Walaupun cara pelaksanaannya dikembalikan kepada kemampuan. Sanggup berdiri mesti berdiri, tak sanggup berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, tidak kuat isyarat. Tetap sama kewajibannya, sistem pelaksanaannya dikembalikan kepada istiqomah kemampuan. Tidak juga harga mati. Saya tidak peduli kata Allah, yang penting kau sholat. Tidak begitu kalimat. Wajib sholat pelaksanaan dikembalikan kepada kemampuan. Seperti Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak berikan beban kepada hamba yang makhluknya melebihi batas yang dimiliki oleh hamba itu sendiri. Oleh karenanya ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita rukhsah, saya katakan keringanan. Yang musafir, yang ada lemah dengan susah sakit boleh. Tetapi yang saya catatan, ada catatan khusus bagi saya pribadi. Sebisa mungkin saya katakan, laksanakanlah ibadah puasa pada Ramadan itu kalau bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun saja puasa pada Ramadan dengan mengganti puasa di luar Ramadan itu boleh, tapi secara fadilah tidak akan pernah sama. Secara fadilah, secara keutamaan, puasa pada Ramadan dengan mengganti puasa itu di luar Ramadan secara fadilah tidak pernah sama. Ada kelebihan dari yang dimiliki oleh Ramadan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kita melakukan kepada yang berikutnya, ibadah puasa yang kita kerjakan pada hari ini
itu dikelompokkan namanya kepada ibadah sirriyah. Ibadah puasa itu dikelompokkan, dikategorikan namanya ibadah sirriyah, ibadah yang sifatnya rahasia. Sama barangkali kita sholat zuhur sir, asar sir. Kenapa sir? Tak kedengaran, tak nampak. Ibadah puasa tak nampak orang beribadah. Tak bisa kita bedakan mana orang yang berpuasa, mana orang yang tak berpuasa. Kenapa tak bisa kita bedakan? Tak nampak ibadahnya. Sholat ibadah zahiriyah, haji ibadah zahir, sedekah dikelompokkan kepada ibadah zahir. Tapi ibadah puasa Ramadan itu dikelompokkan kepada ibadah sirriyah, ibadah yang sifatnya rahasia. Yang tahu puasa itu hanya kita dan Allah saja. Pura-pura sholat tidak bisa, pura-pura sedekah pun tidak bisa seperti itu. Karena ibadah zahir. Pura-pura haji, apalagi haji sangat-sangat tidak bisa. Kemana berangkat, kemana pergi. Tapi pura-pura puasa itu bisa. Iya kan Pak? Bisa nggak pura-pura puasa? Bisa. Bisa pura-pura puasa. Kita sahur sama-sama sahur,